Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Marladewi dengan NPM 2313025052. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 tools cybersecurity yang sering digunakan oleh para profesional IT untuk mendeteksi kerentanan, menganalisis malware, hingga membongkar data dari sistem yang sudah terinfeksi. Yang pertama yaitu Nikto, pemindai keamanan web. Nikto adalah salah satu tool keamanan cyber yang bersifat open source dan dirancang khusus untuk melakukan pemindaian terhadap web server. Tool ini menjadi pilihan utama bagi banyak profesional keamanan karena kemampuannya yang cepat dan efisien dalam mengidentifikasi berbagai kerentanan umum. Nikto bekerja dengan cara mengirimkan serangkaian permintaan HTTP ke sebuah server target, kemudian menganalisis respon yang diberikan. Ia memeriksa lebih dari 6.700 file dan script yang berpotensi berbahaya atau tidak aman, serta mendeteksi pengaturan server yang salah konfigurasi, direktori tersembunyi, atau bahkan software versi lama yang sudah memiliki vulnerability atau celah keamanan. Sebagai contoh, jika sebuah direktori admin terbuka tanpa autentifikasi atau jika ada script CGI yang rentan terhadap serangan, Nikto akan langsung menandainya dalam hasil laporannya. Nikto sangat efektif digunakan pada tahap awal dari penetration testing, yang biasa disebut sebagai phase reconnaissance atau pengintaian. Di tahap ini, para pentester mencoba mengumpulkan sebanyak mungkin informasi mengenai sistem target sebelum melakukan eksplorasi lebih lanjut. Namun, perlu diingat, Nikto adalah tool yang bersifat agresif. Artinya, saat melakukan pemindaian, ia bisa menghasilkan banyak trafik ke server target dan berpotensi memicu sistem deteksi intrusi, yaitu Intrusion Detection System. Oleh karena itu, sangat penting untuk menggunakan Nikto hanya pada sistem yang memang diizinkan untuk diuji, seperti pada lab environment atau sistem milik sendiri. Melakukan pemindaian tanpa izin bisa dianggap sebagai tindakan ilegal. Yang kedua, tools Wireshark, analisis paket jaringan. Wireshark adalah tool open source yang sangat populer dan digunakan untuk menangkap dan menganalisis lalu lintas jaringan secara real time. Dengan antarmuka grafis yang interaktif, Wireshark memberikan tampilan detail dari setiap paket data yang melintasi jaringan, lengkap dengan protokol yang digunakan, ukuran paket, waktu pengiriman, hingga isi data selama tidak dienkripsi. Tool ini mendukung berbagai protokol jaringan seperti HTTP, DNS, TCP, UDP, FTP, ICMP, HRP, dan banyak lainnya. Bahkan, Wireshark bisa digunakan untuk melihat bagaimana data berpindah dari suatu perangkat ke perangkat lain dalam sebuah jaringan lokal, seperti komunikasi antar klien dan server. Dalam praktiknya, administrator jaringan menggunakan Wireshark untuk yaitu melacak sumber gangguan jaringan atau bottleneck, mengidentifikasi paket yang hilang atau rusak, mendeteksi aktivitas mencurigakan seperti parking, food attack, atau packet injection, dan menyelidiki serangan seperti man in the middle, atau yang disingkat MITM, atau DNS spoofing. Selain itu, Wireshark juga merupakan alat yang sangat berguna untuk debugging protokol oleh pengembang perangkat lunak dan pembelajaran jaringan oleh mahasiswa atau profesional yang ingin memahami lebih dalam cara kerja komunikasi antar perangkat. Misalnya, melalui Wireshark kita bisa melihat secara real time bagaimana browser mengirim permintaan HTTP ke server dan bagaimana server merespon. Kita juga bisa mempelajari bagaimana handshake pada protokol TCP terjadi, atau bagaimana DNS query diproses dari awal hingga akhir. Namun, karena kemampuannya untuk menangkap sebuah lalu lintas data di jaringan, termasuk data sensitif seperti login, cookie, atau file transfer, Wireshark dapat disalahgunakan. Seseorang penyerang di dalam jaringan bisa menggunakan Wireshark untuk melakukan sniffing, yaitu menyadap dan mencuri data yang seharusnya bersifat pribadi. Oleh karena itu, penggunaan Wireshark harus dilakukan secara etis dan legal, dengan izin dari pemilik sistem atau jaringan. Tanpa izin, penggunaan Wireshark dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum atau tindakan peretasan. Yang ketiga yaitu Ghidra, reverse engineering tool dari NSA. Ghidra, sebuah software
Reverse engineering canggih yang dirilis secara gratis oleh NSA, Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat. Meskipun terdengar mengejutkan, sebuah lembaga intelijen besar seperti NSA merilis alat internal mereka ke publik. Dan sekarang Hydra telah menjadi salah satu tool favorit di kalangan cybersecurity, researcher, dan malware analysis di seluruh dunia. Hydra digunakan untuk melakukan reverse engineering, yaitu proses membongkar cara kerja sebuah program dari file binary seperti XP di Windows atau file ELC di Linux, tanpa memerlukan akses ke kode sumber aslinya. Dengan kata lain, Hydra memungkinkan kita memahami bagaimana sebuah software dibuat, apa yang dilakukan di balik layar, bagaimana struktur internalnya bekerja. Hydra memiliki kemampuan untuk menampilkan kode assembly, memetakan fungsi-fungsi, mengenali struktur data, serta menyediakan fitur rekompilasi yang mengubah kode mesin menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami, mirip bahasa pemrograman tingkat tinggi. Tool ini sangat berharga dalam dunia analisis malware. Misalnya, seorang analisis bisa menggunakan Hydra untuk membuka file mencurigakan dan melihat apakah ada fungsi yang mengakses jaringan, mencuri data, atau menulis file ke sistem. Semua itu bisa dianalisis secara statis tanpa perlu menjalankan file tersebut secara langsung. Salah satu kelebihan utama Hydra adalah antarmuka grafisnya yang cukup ramah. Penggunaan dibandingkan tools sejenis seperti IDA Pro, serta kemampuan yang mendukung berbagai arsitektur prosesor seperti x86, ARM, MIPS, PowerPC, dan lainnya. Bahkan, Hydra juga mendukung C Python dan Java untuk mengotomatisasi analisis. Dengan fitur yang sangat lengkap dan tanpa biaya lisensi, Hydra menjadi pilihan ideal tidak hanya untuk profesional, tetapi juga untuk belajar dan peneliti yang ingin belajar dunia reverse engineering secara mendalam. Yang kedua yaitu PstuDio, analisis file executable. PstuDio adalah sebuah tool penting dalam analisis keamanan cyber, khususnya untuk menganalisis file executable di sistem operasi Windows, atau dikenal dengan format PE, singkatan dari Portable Executable. Tool ini memungkinkan kita melakukan static analysis, yaitu menganalisis file tanpa perlu menjalankannya. Salah satu alasan kenapa PstuDio banyak digunakan oleh malware adalah karena kemampuannya dalam mendeteksi potensi bahaya dari sebuah file tanpa risiko infeksi langsung. Cukup buka file, exe atau DL, dan Studio akan menyajikan berbagai informasi teknis yang sangat berguna. Dengan tampilannya yang sederhana namun informatif, PStudio menjadi senjata utama bagi para peneliti keamanan dalam melakukan early detection terhadap file berbahaya, efisien, aman, dan sangat sering digunakan. Tool ini menampilkan detail seperti yang pertama yaitu API calls yang digunakan file, misalnya apakah file tersebut mencoba mengakses registry, membuat koneksi jaringan, atau memodifikasi file system. Yang kedua sering mencurigakan, seperti URL command, lain tersembunyi, nama proses, hingga nama fungsi sistem yang sering disalahgunakan oleh malware. Yang ketiga indikator of compromise, seperti koneksi ke domain berbahaya, atau flag tertentu yang menandakan aktivitas mencurigakan. Yang terakhir, informasi struktur internal PI file, termasuk header, resource, session, dan entry penting lainnya. Melalui informasi ini, analis bisa dengan cepat menilai apakah sebuah file kayak dicurigai atau tidak, bahkan sebelum file tersebut dipindai oleh antivirus. Ini sangat berguna terutama untuk file yang masih baru atau belum dikenali oleh database antivirus. Selain itu, PStudio juga memberikan skor heuristik dan flag otomatis yang membantu mempercepat proses pengambilan keputusan. Yang terakhir yaitu tool autopsy, digital forensic tool. Autopsy adalah salah satu tool forensik digital paling populer yang digunakan untuk menganalisis isi dari media penyimpanan seperti hard disk, USB flash drive, memory card, dan lainnya. Tool ini sangat penting dalam dunia digital forensik karena memungkinkan penyelidik menemukan bukti tersembunyi di balik sistem file. Dengan autopsi, seorang investigator bisa memulihkan file yang sudah dihapus, melihat riwayat browsing, mengakses file log, metadata, bahkan menemukan email yang disembunyikan atau belum sempat dihapus oleh pelaku. Semua informasi ini bisa menjadi bukti penting dalam berbagai kasus kejahatan digital, seperti penyebaran malware, pencurian data pribadi, eksploitasi anak, hingga penipuan berbasis digital. Tool ini
biasanya digunakan oleh tim forensik cyber, baik dari kepolisian, lembaga pemerintah, maupun perusahaan swasta, untuk menyelidiki perangkat yang disita atau mencurigakan. Autopsi dibangun di atas framework The Solve Kit, sebuah pustaka analisis sistem file tingkat rendah yang membuat hasil analisis menjadi lebih dalam dan akurat. Kombinasi keduanya memberikan fleksibilitas tinggi dalam berbagai skenario investigasi. Salah satu keunggulan autopsi adalah kemampuannya untuk menghasilkan laporan forensik secara otomatis lengkap, terstruktur, dan siap digunakan sebagai bukti di pengadilan. Selain itu, autopsi juga mendukung sistem plugin yang artinya pengguna dapat menambahkan modul tambahan untuk memperluas fungsionalitas, misalnya untuk ekstraksi media sosial, analisis geolokasi, atau integrasi dengan database eksternal. Dengan antarmuka yang cukup ramah, pengguna dan komunikasi lengkap, autopsi menjadi pilihan tetap tepat baik untuk profesional digital forensik maupun pelajar yang ingin belajar investigasi cyber secara nyata. Baik, sekian 5 tools yang sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.